Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini sudah sampai pada 1 Raja-Raja 15 ayat yang ke-34. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosanya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Jadi kisahnya saudara, pada 1 Raja-Raja 15 ini terjadi pergantian raja di antara kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda pada waktu itu, dan silih berganti mereka melakukan peperangan dan terjadi perang saudara antara kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel waktu itu yang dipimpin dari Yerobeam. Dan di ayat yang ke-33 sampai 34 ini adalah ketika saat Baesa menjadi raja Israel, dan Baesa ini ternyata masih sama seperti pendahulunya. Dia berbuat jahat di mata Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yerobeam, sehingga dari kejahatannya ini menimbulkan dosa juga, mengakibatkan dosa bagi seluruh orang Israel. Jadi orang Israel menjadi berdosa juga, karena saat itu saudara, di dalam adat istiadat dari orang Israel, maka pemimpin raja yang ada itulah dia yang harus memimpin, membawa persembahan. Ketika pemimpinnya benar, ketika pemimpinnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka rakyatnya juga akan mengikuti apa yang menjadi teladan dari raja. Dan apa yang diperbuat oleh dari Yerobeam sampai kepada Baesa ini, yang dilakukan adalah jahat di mata Tuhan, sehingga pada saat itu Israel pun juga berbuat dosa kepada Tuhan, dicondongkan hatinya kepada berhala-berhala yang lain, dan tidak lagi dengan taat dan setia untuk menyembah Tuhan Allah Israel. Hari ini kita belajar satu hal saudara, janganlah hati kita dicondongkan kepada berhala-berhala lain. Janganlah hati kita dicondongkan oleh perkara-perkara lain sehingga kita meninggalkan Tuhan. Hari ini kalau engkau diberikan mandat sebagai seorang pemimpin, sebagai orang yang berkuasa, engkau punya kawanan kecil, engkau punya kawanan besar, dan engkau bisa punya kekuasaan untuk bisa memerintah sesuatu komunitas ataupun kelompok. Hari ini yuk belajar untuk kita taat kepada Tuhan, karena kalau kita tidak taat, ketidaktaatan kita itu akan diikuti oleh orang yang di bawah kita. Hari ini kita sebagai kepala rumah tangga, hari ini kita sebagai ayah, ibu, mari kita menjadi orang yang terus meneladani Kristus dalam setiap kehidupan kita. Karena kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka anak-anak cucu kita akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan mewariskan sesuatu ketidaktaatan kepada generasi kita, tapi kita mari wariskan iman dan ketaatan kepada Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan oleh anak cucu kita adalah yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa hari ini setiap kehidupan kita mewariskan apa yang baik bagi generasi kita, sehingga terus Tuhan memelihara kelangsungan daripada anak cucu kita, sehingga hari demi hari Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.